Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahman, NIM 21401140200. Dari prodi PKSD kelas F. Di sini saya akan mereview tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Pomanwadu untuk melengkapi tugas 2 saya. Materi yang akan saya review ada 3 topik. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Dan yang ketiga, nilai dan norma konstitusional. Langsung saja, untuk materi pertama yang akan saya review adalah hakikat tentang pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha untuk mendidik agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sedangkan kewarganegaraan berarti hal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki jiwa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Sedangkan secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berhubungan dengan politik, namun diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari luar, dari orang tua, dari sekolah, dan lainnya. Jadi secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran untuk mengajarkan peserta didik agar memiliki rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang beranutkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi tujuan untuk dibentuknya mata pelajaran ini adalah agar siswa dapat berpikir secara kritis, analitis, dan bersikap serta bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jika ada yang bertanya, kenapa mata kuliah, maksudnya mata pelajaran PKN ini selalu ada dalam setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar, SMP, SMA, sampai bangku perkuliahan pun juga ada. Secara tidak langsung di TK juga diajarkan mata pelajaran ini, tapi bukan PKN namanya. Mungkin ya sesuai dengan apa yang untuk anak seusia dini untuk mengerti. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita tentunya dari kecil, dari seusia yang masih dini mungkin, kita sudah diajarkan untuk tentang moral, tentang sikap, tentang cara bernegara, cara berwarga, ataupun yang lainnya. Agar apa? Agar kita bisa melanjutkan hidup, meneruskan hidup sesuai apa yang orang lain lakukan. Satu lagi, pendidikan kewarganegaraan ini setiap tahun atau setiap masa pasti mengalami perubahan. Entah itu perubahan dari materinya atau penjelasannya, itu bukan karena dari pihak yang semena-mena, bukan. Tentunya materi itu diubah karena untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tidak mungkin kan kalau apa yang orang dulu, misal kebiasaan orang dulu kita lakukan sekarang, ya mungkin kita dipandang, wah itu anak begitu, itu orang kok gini gitu. Jadi norma serta aturan-aturannya juga ikut berubah, tapi tidak sampai bertentangan dengan kebaikan, tidak sampai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Untuk materi selanjutnya yang akan saya review adalah identitas nasional. Identitas nasional berasal dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity dari bahasa Inggris, yaitu ciri-ciri khusus
atau jati diri. Sedangkan nasional berasal dari kata national, juga dari bahasa Inggris yang artinya suatu hal yang meliputi tentang kebangsaan. Nah, jadi identitas nasional secara istilah adalah jati diri bangsa. Maksudnya apa? Maksudnya ciri-ciri atau identitas lainnya yang untuk menunjukkan inilah bangsanya, inilah Indonesia gitu. Nah, identitas nasional ini bersifat sekunder dan primer. Kenapa sekunder? Sekunder itu buatan karena identitas ini itu dibentuk, dilaksanakan, dan disepakati oleh yang bersangkutan. Contohnya identitas nasional Indonesia. Nah, identitas nasional Indonesia ini dipertegas saat Kongres Pemuda kedua, yang mana pada saat itu para pemuda mengucapkan Sumpah Pemudanya yang berisikan begini: kami bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu juga dipertegas bahwa inilah kami, inilah bangsa Indonesia, inilah pemuda Indonesia. Jadi bagi siapapun yang melaksanakan dari ketiga yang tadi itu dinyatakan bisa diakui lah bahwa dia bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Nah, yang satu lagi yang primer. Nah, yang primer ini karena identitas nasional Indonesia ini sudah ada sejak dulu, yaitu dari suku kebangsaan. Jadi mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi mengakui berbangsa satu, yaitu Indonesia. Nah, secara sosiologis, identitas nasional ini terbentuk karena interaksi, komunikasi, dan persinggungan atau pertukaran budaya antar etnis, antar suku, dan lainnya dalam perjalanan terbentuknya Indonesia. Secara politis, identitas nasional ini terbentuk untuk menjadi ciri atau membangun jati diri bangsa Indonesia, seperti bendera, bahasa, lagu nasional, dan lainnya, seperti juga semboyan, dasar negara, ataupun kebudayaan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya yang sangat disayangkan adalah lunturnya nilai-nilai yang dapat mencemari identitas nasional. Contoh kecilnya seperti mencontek. Nah, mencontek ini bukan identitas bangsa, bukan jati diri bangsa, bukan hal yang dapat inilah Indonesia tidak mencontek. Contek itu plagiat itu ilegal. Satu lagi seperti kita lebih menyukai tentang yang bangsa lain miliki daripada yang bangsa kita sendiri miliki. Contohnya ada bendera negara lain yang lebih menarik, mungkin desainnya. Karena itu mengapa dibentuknya identitas nasional ini? Identitas nasional ini dibentuk contoh kecilan seperti ini. Apakah kamu ingin dikenal? Kalau kamu ingin dikenal banyak orang, kalau kamu ingin diperhatikan, dihormati, maka kamu harus menunjukkan hal-hal yang luhur, hal-hal yang baik kepada semua orang. Nah, begitu juga dengan identitas nasional kita. Identitas nasional kita itu sangat istimewa. Mengapa? Karena karena apa yang menjadi ciri khas kita itu adalah hal yang luhur. Jadi sepatutnya kita itu bangga
dan menjunjung tinggi identitas kita. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, materi terakhir yang saya review dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah nilai dan norma konstitusional. Dalam arti sempit, konstitusi ini merupakan sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan suatu negara. Sedangkan secara luas, konstitusi ini merupakan aturan, sebuah peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara itu dijalankan. Konstitusi ini sangat dibutuhkan. Dibutuhkan karena apa? Karena konstitusi ini tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan yang semena-mena. Seperti contoh kecilnya, saya sebagai petinggi, seharusnya saya bisa melakukan apapun. Namun tidak, dengan adanya konstitusi ini semuanya akan dibatasi. Serta tentunya konstitusi ini dibuat juga untuk melindungi hak HAM warganya. Secara arti lain ya, bukan keseluruhan, konstitusi ini juga berarti norma. Nah, tapi dalam sistem norma hukum yang ada di Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum yang ada di Indonesia. Jadi misalnya ada undang-undang daerah yang bertentangan dengan UUD Republik Indonesia, jadi masyarakat bisa menentangnya. Jadi terjadilah suatu konstitusional undang-undang. Itulah tadi 3 topik yang saya review untuk melengkapi tugas kali ini. Apabila ada salah kata dan ucapan, itu semua adalah unsur ketidaksengajaan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga atas waktunya. Akhir kata, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.